Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah, kembali saat ini giliran kami membacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama yang diterbitkan oleh Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekarang kita memasuki subjudul Mempelajari Kitab Non-Muslim. Mempelajari Kitab Non-Muslim. Pertanyaannya, bolehkah orang Islam mempelajari kitab suci selain kitab suci Al-Quran? Pertanyaannya dari Ali Mahmudi, Jalan Ayani 238, Bojonegoro. Jawabannya, sebelum menjawab soal Anda perlu dipahami terlebih dahulu bahwa mempelajari kitab suci Al-Quran merupakan kewajiban. Untuk itu perlu kita selalu mempelajari kitab suci Al-Quran dengan baik. Adapun mempelajari kitab suci selain kitab Al-Quran sebagai pengetahuan tentu tergantung dari kemanfaatan yang akan kita dapati. Kalau bermanfaat tentu boleh, kalau tidak bermanfaat tentu termasuk yang tidak perlu untuk dilakukan. Karena pendek sekali, kita pindah ke subjudul lain. Halaman berikutnya kita ada judul besar masalah azan. Dengan subjudul pertama, azan sholat tidak pas waktu zuhur. Pertanyaannya, di suatu desa ada asrama pelajar yang karena pulang dari sekolah baru pukul 1 siang. Di saat itulah diadakan azan, kemudian dilakukan sholat berjamaah. Menurut ketentuan jadwal, maka zuhur di tempat itu mulai pukul 12.35. Dapatkah dibenarkan azan pada pukul 1 siang? Kami ulangi, dapatkah dibenarkan azan pada pukul 1 siang tersebut untuk melakukan sholat jamaah pada awal waktunya pukul 12.35? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Sunan Damanik, Sumatera Utara. Jawabannya, kalau kita melihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar bahwa Nabi memerintahkan muadzin untuk menunda azannya sebentar setelah udara agak dingin, dapat disimpulkan bahwa boleh melakukan azan zuhur tidak pas pada waktu matahari tergelincir. Maksudnya di awal waktu. Memang sebaiknya azan dilakukan pada awal waktu, kemudian dilangsungkan sholat berjamaah. Itulah yang utama. Untuk lebih jelasnya, baiklah kita muatkan hadis-hadis di bawah ini. Satu, hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar menyatakan bahwa waktu zuhur ialah apabila telah tergelincir matahari antar kurung terus sampai bayangan seorang sama dengan tinggi orang itu selama belum lagi datang waktu asar, dan seterusnya. Kemudian hadis kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Malik bin Huwaris memuat keterangan bahwa Nabi bersabda, apabila datang waktu sholat maka hendaknya melakukan azan salah seorang darimu dan hendaknya menjadi imam yang paling tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya seperti berikut. Langsung saja artinya. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata, kami bersama Nabi dalam suatu bepergian. Dikala itu muadzin akan mengumandangkan azan zuhur, maka Nabi bersabda, tunggu sampai udara dingin. Kemudian muadzin akan melakukan azan lagi, maka Nabi pun bersabda lagi, tunggu sampai dingin. Barulah ketika kami melihat
terang bayangan bukit. Nabi bersabda, sekarang berazanlah, karena sesungguhnya sangat panas itu termasuk hembusan jahanam. Dan apabila udara atau sengatan matahari sangat panas, tunggulah sebentar sampai dingin untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis kedua dapat disimpulkan dalam keadaan biasa diutamakan melakukan azan di awal waktu, kemudian dilakukan sholat jamaah. Sedang berdasarkan hadis ketiga, kita dapati bahwa boleh melakukan azan tidak pada awal waktu untuk melakukan sholat jamaah. Sampai demikian jawabannya, kita akhiri dengan sama-sama membacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.